Hai, selamat siang teman-teman petani sawit dan pelaku sawit dimanapun berada. Hari ini hampir siang, sudah hampir 2 jam kami melakukan perjalanan karena kami akan mengunjungi perkampungan suku Anak Dalam di daerah Desa Morakilis, Kecamatan Tengah Ilir, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi. Saya nanti akan ditemani oleh Firdaus. Beliau ini adalah ketua Yayasan Orang Rimbo Kito. Firdaus cerita banyak hal tentang masyarakat suku Anak Dalam yang saat ini sudah mulai menggeluti perkebunan kelapa sawit. Nah, ini nih jalannya, kami mau ke sana. Mungkin sekitar 5-10 menit lagi kami akan sampai. Yuk, ikuti kami nanti seperti apa masyarakat suku Anak Dalam di sana menjalani kehidupannya. Karena dari cerita Firdaus, semula mereka ini berada di kawasan Jelapang. Jelapang ini sekitar 4 kilo apa 5 kilo lah dari sini ke arah barat. Nah, sekarang masyarakat suku Anak Dalam ini sudah mendiami yang namanya Dusun Kumpul Rejo. Nanti akan kami temui. Kami baru saja sampai di rumah Temenggung Apung di Kumpul Rejo. Ini namanya Dusun Kumpul Rejo. Jadi kami tadi itu dari Muara Tebo, ibu kota Kabupaten Tebo, itu hampir 2 jam nyampe ke sini. Nah, ini rumahnya Temenggung Apung. Temenggung Apung inilah pimpinan pimpinan suku Anak Dalam yang berada di wilayah Desa Morakilis. Tuh. Assalamualaikum. Ya, teman-teman petani sawit dan pelaku sawit dimanapun berada, saya sekarang lagi berada di kebun sawitnya Temenggung Apung, pimpinan suku Anak Dalam yang ada di Desa Morakilis, Kecamatan Ilir Tengah, Kabupaten Tebo. Nah, seperti ini sawitnya. Cerita Temenggung Apung, mereka sudah mulai bertanam sawit di desa ini sekitar tahun 2015 silam. Hanya saja mereka tidak mendapatkan bibit yang bagus, sehingga hasil produksi mereka nih tadi cerita Pak Temenggung Apung, dari 3 hektar kebunnya ini masih hanya dapat 6 kintal. Oke, teman-teman dimanapun berada, saya sekarang sudah bersama Temenggung Apung, pemimpin suku Anak Dalam yang ada di Desa Morakilis. Beliau ada bersama saya yang sekarang mereka sudah menggeluti perkebunan kelapa sawit. Nah, seperti apa kemudian masyarakat suku Anak Dalam di sini dalam berkebun kelapa sawit? Kita nih ngobrol dengan Pak Temenggung Apung. Ya, Pak. Ya,
Gimana Pak ceritanya sampai tertarik bertanam sawit ini? Ya, sampai tertarik bertanam sawit ini, kita pertama-tamanya Pak, itu memang pernah juga kita berkebun karet. Tapi karena tahun berapa itu berkebun karet itu? udah lama Pak, semenjak kami di perumahan sana kan. Jadi lantaran kami sering bermanda-manda juga, ya tidak juga menghasilkan. Karena kalau karet harus disembah setiap pagi baru dapat menghasilkan. Setelah kami nengok keadaan petani-petani bagian luar nanam sawit, ya kami coba nanam sawit lagi. Cuman di dalam nanam sawit kami yang kendala kini itu, kok bisa seluas itu cuman dapat sekian. Apakah kendala memang perawatan pupuk kurang, atau memang bibitnya kami tertipu, bibit gak bagus gitu Pak. Dari tahun berapa Pak bertanam sawit ini? Tanam sawit ini semenjak di sinilah berapa tahun, yang udah ada 10 tahun, 15 tahun? Mungkin adalah lebih kurang 12-13 tahun lah. 13 tahun ya. Jadi kendala itu ya ginilah Pak. Kendalanya kalau kendala masalah mungkin tidak terawat semak, mungkin orang luar pun ada juga yang segini semaknya masih berbuah. Nah, kami gini juga ya, dari buah pasir itu agak lumayan. Setelah tinggi, makin berkurang Pak. Nah, itu makanya kami harapkan Bapak yang tahu pengalaman kelapa sawit ini, apakah memang salah tanahnya tempat kami ini, apa kendala pupuk atau kendala bibit. Nah, makanya kami mohon sama Bapak ya, tak tolonglah kami ini ya, selain bapak-bapak yang tahu seluk-beluk kelapa sawit ini yang membantu kami, ya siapa lagi mau membantu. Maaf bercakap, kalau petani-petani terdekat di sini malah bukan membantu, menunjuk jalan yang nggak bagus. Iya, karena takutnya kami bisa hidup macam mana kan. Jadi kayak saingan gitu ya? Kayak saing-saingan Mbak. Ibarat orang punya warung lah. Iya. Kalau berhadapan kan orang tuh saing-saingan. Nah, jadi kalau luasnya rasanya Pak ya cukup lumayan. Ini kurang lebih 3 hektar dari Pulai ke sana sampai ke simpang sana punya aku kan. Memanjang gitu ya? Memanjang. Sampai sini cuma dapat 6 kintal. Sementara 6 kintal itu 1 bulan atau ya, 1 putaran? 1 putaran. 1 putaran ya. Di sini 1 putaran sekali 2 minggu. Sekali 2 minggu Pak. Berarti 1 bulan itu hanya dapat 1,2 ton. Iya. Dari 3 hektar. Iya, dari 3 hektar. Sejak kapan Bapak itu dapat hanya segitu? Udah lama juga Pak. Sejak dari waktu pernikahan anak aku dulu ya. Udah 3 tahun, 2 tahun? Lebih lah 3 tahun. Jadi makin berkurang Pak. Jadi bingung kami, makanya sering juga anak-anak merasa ini kurang, maka sering juga cari-cari berondol kan. Ya namanya berondol orang Pak, kalau seandainya sudah lelah terus mau cari di tempat orang, ya orang marah. Iya. Kecuali kalau sudah ditengok, sudah orang tuh sudah nimbang, nah baru minta yang sisa-sisanya. Sisa itu mungkin yang salah kan. Tapi kenapa sampai tertarik berkebun sawit? Apakah karena melihat orang, wah ini berkebun sawit enak-enak hidupnya? Iya betul Pak, itu memang itulah yang ku bilang tadi. Kami mengko sampai tertarik berkebun sawit, soalnya kami karet sudah pernah nanam. Jadi merasa nggak ada hasil, nengok keadaan orang-orang petani luar berhasil, makanya kami nanam sawit. Nah, makanya tertarik kami nanam sawit, nanam jengkol, nanam durian kan. Iya. Nah,
Ini sebenarnya Pak, bukan cuma ini aja, kebun aku di sana ada juga baru karena baru nanam kan. Oh. Nah, jadi Tapi coba dulu jujur, ini bibitnya langsung dari apa? Penangkaran bibit resmi atau beli-beli pinggir jalan bukan, gitu? Pak, bukan beli-beli pinggir jalan orang petani itu Pak. Jadi ya kita nggak paham ya, kita tanya kan, dia bilang kan bagus, perasaan kita ya memang bagus kan. Waktu itu memang nggak paham sama sekali ya. Nggak paham sama sekali Pak. Hanya niat untuk inilah menanam sawit. Perasaan kami ya nengok keadaan daun sama, batang sama. Perasaan kami ya memang itulah kelas sawit itu. Rupanya kalau macam itu keadaannya berarti kan bertingkat-tingkat, ada yang kelas bawah, ada yang kelas menengah, ada yang kelas nomor 1 kan itu. Jadi kami tertipu Pak. Tapi selama ini bukan karena nggak Bapak pupuk? Kalau pupuk sering juga kami pupuk. Sering ya? Sering. Nah, pernah juga AMPK, dikasih juga AMPK kan. Kata orang itu kurang NPK, Bapak pupuk NPK. Enggak juga? Enggak juga Pak. Terang-terang aja, kalau pupuk sedang lah kan. Pokoknya paling kurangnya setengah tahun sekali itu kami pupuk. Iya. Tapi begini dia. Begini dia.